Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilki Sofia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Akan tetapi, sebelum membahas dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan membahas sekilas tentang siapa itu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, khususnya di pendidikan, yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi, yakni warga Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri sekolah Taman Siswa sebagai sekolah formal pertama untuk penduduk Bumi Putra. Dengan melihat perjuangan beliau yang konsen dengan pendidikan serta kesetaraan pendidikan bagi Bumi Putra, beliau pun dianugerahi sebagai pahlawan nasional dan tanggal lahir beliau diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni pada tanggal 2 Mei. Lalu, apa arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa itu arti pendidikan dan pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bisa disebut dengan upwarding adalah proses pengajaran dan pembinaan yang bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik. Dalam konteks ini, upwarding lebih menekankan pada pembimbingan yang diberikan kepada anak agar mereka dapat menemukan potensi dan kekuatan dalam diri mereka. Sedangkan pengajaran atau otherwise adalah proses penyampaian ilmu dan keterampilan kepada siswa untuk membantu mereka belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam hidup. Tujuan pendidikan dan peran guru. Tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga dipengaruhi kemerdekaan anak lain. Lalu peran guru yakni menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat manusia. Dalam kodrat alam, mengacu pada kondisi fisik dan biologis manusia, serta lingkungan sekitar, seperti kemampuan intelektual, psikologis, dan sosial individu.
Memahami kodrat alam membantu pendidik dan orang tua dalam mengembangkan dan memfasilitasi potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh yang bisa kita terapkan adalah kecenderungan anak dalam seni, olahraga, dan sains yang mencerminkan kekuatan alami mereka. Sedangkan kodrat zaman mengacu pada perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang harus berkembang. Memahami kodrat zaman penting untuk menyesuaikan pendidikan dan pembelajaran dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang berubah. Contohnya yaitu perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan tantangan global yang mempengaruhi cara anak-anak belajar dan berinteraksi. Budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tindakan, di mana cipta pengetahuan dan karsa perasaan bersatu untuk menciptakan karya tindakan yang mencerminkan karakter seseorang. Pikiran yakni cipta. Ini merujuk pada kemampuan kognitif, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan cara berpikir. Pikiran yang baik akan membantu seseorang mengambil keputusan yang bijak. Perasaan, karsa. Elemen ini melibatkan aspek emosional dan perasaan seseorang. Karsa mencakup sikap, motivasi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi bagaimana cara seseorang merespon situasi. Kehendak ataupun karya. Ini adalah tindakan atau perilaku yang nyata. Karya adalah hasil dari perpaduan antara pikiran, perasaan yang tercermin dalam cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Sistem Among. Sistem Among adalah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada prinsip bimbingan, kebersamaan, dan kepercayaan untuk pendidik dan peserta didik. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai sistem Among. Bimbingan tuntunan. Pendidik berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam proses belajar dan bukan sebagai penguasa yang mengontrol. 2. Kebebasan dalam belajar. Siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya dengan dukungan dan arahan dari pendidik. 3. Keterlibatan emosional. Pendekatan ini mengutamakan hubungan emosional yang baik antara pendidik dan siswa, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. 4. Pengembangan karakter. Fokus utama dari sistem Among adalah pengembangan karakter dan budi pekerti siswa, agar mereka tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan beradab. 5. Pendidikan holistik. Mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pendidikan, sehingga siswa tidak hanya belajar teori tapi juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yakni kemandirian. Mendorong siswa untuk menjadi diri sendiri dan mampu mengatur hidupnya baik secara akademis maupun sosial. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah saya sampaikan adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan pendidikan holistik yang mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidik sebagai pembimbing memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi diri dan menekankan pentingnya budi pekerti. Hubungan baik antara pendidik dan siswa menciptakan suasana belajar yang nyaman, sementara pendidik harus disesuaikan dengan kodrat zaman untuk kontribusi positif dalam masyarakat.
Baiklah, cukup sekian dari saya menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Thank you.